baik dalam bentuk membuat status kah, baik dalam bentuk menyerangkah di media sosial, menghajar dengan satu dalil diambil pendapat ulama, kemudian ditempelkan untuk melawan dalil ulama yang lain. Wallahi demi Allah, andai ulama itu masih hidup, dia tidak rela fatwanya digunakan untuk berpecah belah. Demi Allah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ballaghatir risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahidu fillahi haqqan jihadi. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira, amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza almuttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selepas kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat kita pulang menghadap Allah nanti kecuali bekal takwa. Dan tidak ada bekal yang paling baik saat kita berjumpa dengan wajah Allah kecuali bekal takwa. Fa inna khair zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ittaqillah. Maka bertakwalah seluruhnya kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, kaum muslimin telah banyak melaksanakan serangkaian ibadah di tanah suci untuk menunaikan dan menggenapkan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Juga kaum muslimin yang berada di negeri Indonesia ini juga sebagian besar melaksanakan ibadah kurban. Semoga haji dan kurbannya al-maqbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah yang ingin khatib sampaikan adalah bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dan merekatkan ukhuwah di antara kaum muslimin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bicara tentang perbedaan sesungguhnya sesuatu yang lazim terjadi di tubuh kaum muslimin. Karena dalil-dalil yang diturunkan Allah maupun yang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk hadis, tidak semua berbentuk hal-hal yang bersifat qad'i, baku, tetapi juga ada yang bersifat mustarak, bercabang dan multi tafsir. Sehingga wajar jika di dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai keagamaan itu terjadi berbagai macam perbedaan pendapat. Termasuk apa yang kita alami di negeri kita. Bagaimana hari raya Idul Adha kita bisa berbeda dengan Saudi. Bahkan Muhammadiyah dan NU sendiri
pun juga berbeda dengan Saudi. Sebenarnya ini adalah perkara-perkara yang sangat lumrah terjadi di tubuh kaum muslimin. Sepanjang metode yang digunakannya boleh jadi tidak sama, maka pun juga cara penentuan pun juga akan terjadi perbedaan. Hanya yang paling penting di dalam diri kaum muslimin itu tertanam sifat rasa cinta terhadap sesama muslim melebihi apapun yang ada. Sebab apa? Jangan sampai perbedaan itu kemudian memunculkan perpecahan. Perbedaan pandangan, pendapat, dan cara beramal atau cara beribadah itu sesuatu yang lumrah terjadi. Bahkan bukan hanya hari ini, Rasulullah-nya masih hidup pun para sahabat sudah terjadi perbedaan. Rasul ada di tengah-tengah para sahabat, perbedaan itu sudah terjadi. Inilah ada istilah di kalangan para ulama, sesungguhnya perbedaan itu adalah rahmat. Rahmat yang bagaimana yang dimaksud? Tentu perbedaan yang tidak menyeret para pelakunya pada ruang-ruang perpecahan. Karena perpecahan di dalam agama ini sesuatu yang sangat dikecam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua kepada tali Allah wa la tafarraqu. Jangan ada perpecahan di antara kalian. Karena itu seorang sejarawan yang bernama Khalid Muhammad Khalid, beliau mengatakan di dalam sejarah Islam ada dua sebab perpecahan yang sering terjadi. Yang pertama aspek teologis. Yang kedua adalah aspek kepemimpinan. Dua hal ini apabila umat ini tidak memahami dengan baik, maka pasti akan terseret pada perpecahan. Dan kalau sudah perpecahan yang muncul, maka di dalam hadis Nabi dikatakan sesungguhnya Allah tidak berhajat menatap wajah kita. Jadi tidak ada rahmat bagi orang-orang yang kemudian begitu berbeda, kemudian muncul perpecahan. Apalagi tidak hanya perpecahan, terkadang muncul lisan-lisan yang tidak berakhlak, lisan-lisan yang tidak beradab. Hanya gara-gara perbedaan pendapat, padahal status kita adalah orang awam dan muqallid yang hanya mengikuti sandaran-sandaran para ulama ketika kita melaksanakan amal-amal ibadah. Karena itulah di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang diperbolehkan perbedaan pandangan dan pendapat itu hanya dalam perkara-perkara yang terjadi khilafiyah. Jadi seseorang itu boleh berbeda pendapat sepanjang perkara itu tidak disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama, maka haram hukumnya kita berbeda pendapat. Jadi kalau ada satu pandangan beramal, baik itu amal ibadah atau dalam menentukan hari-hari raya ibadah, hari-hari besar, terjadi dua pandangan dan dua perbedaan, yang satu punya dasar, yang satu punya dasar, ini adalah perkara khilafiyah. Apa yang harus dilakukan seorang awam? Maka dia harus ikuti apa yang menjadi dasar keyakinan dia tanpa perlu mengingkari perbedaan pendapat itu. Jadi kalau dalam satu rumah ada seorang ayah, ada seorang anak, dua berbeda pendapat dalam penentuan hari, dalam menjalankan ibadah, atau dalam perbedaan-perbedaan cara beribadah, maka satu dengan yang lain tidak boleh saling mengingkari selama perkara itu adalah perkara khilafiyah, perkara yang memang tidak sepakat para ulama. Kecuali apabila perkara itu qad'i, sepakat para ulama, ijma' para ulama, sepakat bahwa ini adalah sesuatu yang memang ditekankan dalam agama kita, maka tidak boleh ada perbedaan pendapat. Yang beda berarti itu salah. Itu kalau perkara qad'i, artinya sudah jumhur ulama sepakat, boleh seseorang itu kemudian mengingkari. Tapi kalau sebagian ulama sepakat, sebagian tidak sepakat, ini adalah perkara khilafiyah. Kalau perkara khilafiyah, maka hendaklah kita mengedepankan kebijaksanaan di dalam hati kita, tanpa mengotori lisan kita dengan akhlak yang buruk. Apalagi sesama muslim, berseliweran di media sosial. Yang satu memegang satu pendapat, yang satu memegang satu pendapat, akhirnya saling mengkafirkan.
Yang lebih celaka saling membid'ahkan. Yang kafir jelas, yang bid'ah jelas. Di dalam kitab sudah sangat jelas sekali. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailaha ka'annahariha, kata Nabi. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Bahkan malamnya saja seperti siang hari. La yadhigu anha illa halik. Tidaklah siapapun yang berpaling darinya, dia pasti akan celaka. Jadi syariat ini jelas. Seperti jelasnya siang, tidak ada keraguan kita menjalankan agama ini. Kalaupun terjadi perbedaan pandangan dan pendapat dalam aspek-aspek amal-amal tertentu, maka kita sebagai muqallid, apa itu muqallid? Muqallid itu yang mengikuti. Seperti orang-orang awam seperti kita, ini mengikuti pandangan-pandangan ulama di masa lalu. Sehingga apa yang kita ambil menjadi dasar keyakinan, yakini saja tanpa perlu mengingkari orang yang berbeda dengan kita. Ini baru akhlak yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Misalnya dalam satu kesempatan Nabi SAW selepas pulang dari perang Khandaq, Nabi SAW ingin mengepung perkampungan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka Nabi SAW memberikan satu instruksi. La musallin ahadun al-asr illa fi Bani Quraidah. Kalimatnya jelas dari Nabi. Illa fi Bani Quraidah. Jangan salat asar di antara kalian sebelum sampai kampung Bani Quraidah. Sementara Nabi menyampaikan itu sebelum salat asar. Dan dalam perjalanan ke kampung Bani Quraidah cukup jauh, memakan waktu berjam-jam. Kalau sampai di antara mereka ada yang tidak salat asar, mungkin akan ketinggalan salat asar. Bahkan mungkin sudah masuk waktu maghrib sampai di kampung Bani Quraidah. Tapi kalimat Nabi jelas. Kalimat Nabi sangat jelas, jangan salat asar sebelum sampai kampung Bani Quraidah. Tapi di tengah perjalanan ada sahabat yang salat, ada sahabat yang tetap memegang teguh apa yang disampaikan Nabi. Begitu peristiwa ini dilaporkan Nabi SAW sampai kampung Bani Quraidah, maka Nabi hanya tersenyum. Artinya apa? Bahwa ini bukan ini salat loh. Perkara yang sangat penting dalam agama kita. Itu saja Nabi menyikapinya dengan tersenyum. Artinya apa? Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Nabi seolah Nabi ingin memberikan pesan bahwa dalil-dalil yang ditunjukkan baik yang langsung datang dari Allah berupa wahyu maupun yang keluar dari lisan Nabi berupa hadis Nabi atau yang dicontohkan dalam praktek amal sehari-hari Rasulullah, itu semua boleh jadi akan bersifat multi tafsir. Maka disinilah perlu penyikapan secara bijaksana di antara kita. Jangan kemudian membabi buta sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak berakhlak. Ingat, Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadih. Seorang muslim itu dianggap muslim apabila muslim yang lain itu selamat dari tangan dan lisannya. Tangan itu untuk mengucap, lisan itu untuk melakukan satu kekerasan. Maka jangan sampai dua hal ini digunakan untuk menyakiti saudara kita sesama muslim. Baik dalam bentuk membuat status kah, baik dalam bentuk menyerangkah di media sosial, menghajar dengan satu dalil diambil pendapat ulama, kemudian ditempelkan untuk melawan dalil ulama yang lain. Wallahi demi Allah, andai ulama itu masih hidup, dia tidak rela fatwanya digunakan untuk berpecah belah. Demi Allah. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Perpecahan ini sering menjadi sebab mengapa kita sulit bersatu. Makanya Nabi SAW di waktu subuh, di waktu salat subuh, Nabi membariskan saf subuh itu berbeda-beda ucapannya. Kadang Nabi hanya mengucapkan sawu suhufakum, lurus dan rapatkan saf. Tapi terkadang Nabi SAW mengatakan sawu suhufakum fatahhtalifu wa takhtalifu qulubakum, lurus dan rapatkan saf. Jangan di antara kalian berpecah yang menyebabkan hati-hati kalian saling berpecah belah. Bayangkan di subuh hari, di waktu pagi, hati dan isi kepala kita masih sejuk. Kaum muslimin datang ke Masjid Nabawi, diberikan peringatan semacam itu oleh Nabi SAW. Maka tak ada di antara mereka yang berani berpecah belah sepanjang Nabi masih hidup saat itu. Tapi setelah Rasulullah wafat, terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslim, dan ini merupakan sunnah perjuangan. Karena itulah fungsi lisan itu harus digunakan pada tempatnya.
Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik maksudnya adalah berkata sesuai dengan kaidah syariat yang diajarkan Nabi, dicontohkan Nabi. Atau diam. Diam itu maknanya, tujuannya adalah jangan sampai ketika dia berkata-kata justru akan menimbulkan madarat. Kalau kita fakirul ilm, kita ini lemah dalam ilmu, jangan merasa seperti seorang ahli fatwa. Kita ini masih fakir, masih muqallid, awam. Jangan seperti ahli fatwa yang semua difatwakan, hanya ngaji 1 jam, 2 jam sudah berani menghantam fatwa ulama yang ngajinya puluhan tahun. Ini jangan sampai terjadi di kalangan tubuh kaum muslimin. Mengapa? Karena sebelum seseorang itu belajar tentang fiqhul ikhtilaf atau fikih perbedaan pendapat, maka hendaklah dia belajar fiqhul ukhuwah. Belajar dulu Anda fikih tentang persaudaraan sebelum kita belajar tentang fiqhul ikhtilaf. Sebelum kita belajar tentang fikih salat, sebelum kita belajar tentang fikih yang lainnya. Belajar dulu fiqhul ukhuwah supaya kalau berbeda tidak bermusuhan. Berbeda itu sesuatu yang lazim terjadi karena boleh jadi berbeda pandangan, beda tempat belajar, beda guru, beda latar, beda suku, beda usia, beda tempat dia belajar. Itu sesuatu yang lumrah terjadi. Kecuali perbedaan itu sudah menyimpang pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang qat'i, yang tetap. Lain halnya itu. Dan itu pun juga bukan ranah kita. Jadi tugas muqallid adalah menerima apa-apa yang memang menjadi perbedaan. Tugas ulama adalah berbeda pandangan. Sepanjang dia seorang mujtahid dan sudah terpenuhi kualifikasi mujtahidnya, maka dia boleh berbeda pandangan dalam perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah. Misalnya contoh, terjadi perbedaan antara penetapan waktu salat Idul Adha di Saudi. Yang di Saudi menetapkan hari Ahad jatuh tanggal 10 Zulhijjah, artinya tanggal 9 mereka sudah melaksanakan wukuf di Arafah, dan sudah pasti sunnahnya adalah melaksanakan shaum Arafah, puasa Arafah. Kita-kita yang ada di negeri ini berbeda ternyata, 1 hari lebih lewat dari Saudi, sehingga di Saudi sudah melaksanakan hari raya Idul Adha, di kita baru melaksanakan puasa Arafah. Disinilah terjadi perbedaan pandangan. Bagaimana kalau kita berpuasa di hari tasyrik? Tasyrik itu untuk yang meyakini tanggal 10 Zulhijjahnya hari Ahad, itu tasyrik. Tapi yang meyakini 10 Zulhijjahnya hari Senin, maka itu shaumu Arafah. Maka bahasa hadisnya shaumu Arafah, puasa Arafah, yang tidak terkait dengan momentumnya. Disinilah terjadi perbedaan yang runcing. Kita nggak bisa bayangin bagaimana kalau seandainya patokan puasa Arafah itu adalah wukuf. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, di mana belum ada alat untuk mendeteksi terjadi apa di wilayah Makkah. Apakah sudah sampai jatuh waktu wukuf di semua negeri-negeri yang pedalaman yang tidak sampai informasinya? Kita kadang suka lupa surat Al-Baqarah ayat 189, di mana untuk menentukan hari ibadah itu berpatokan bukan pada wukuf, tapi berpatokan pada hilal. Dan sampai saat ini pun juga Saudi bukan berpatokan pada wukuf, tapi berpatokan pada hilal. Makanya mereka menentukan, memberikan pengumuman tanggal 1 Zulhijjah sekian. Tapi sebagian orang kemudian mentafsirkan, inilah perbedaan pandangan. Dan dari sinilah kita belajar untuk bijaksana. Jangan sampai kemudian kita menyerang. Oh, berarti Anda tidak mengikuti pemerintah kalau Anda kemudian melaksanakan sholat mengikuti Saudi. Sebaliknya pun juga begitu. Maka hargailah perbedaan pandangan. Kalau di antara tubuh kaum muslimin saja tidak bisa menghargai saling berbeda pendapat, bagaimana nanti andai Allah beri kekuasaan kaum muslimin di semua negeri? Kita harus berinteraksi dengan berbagai suku, berbagai agama. Kalau sesama muslimnya saja di antara kita belum bisa saling lapang dada, bagaimana kita bisa nanti berbeda pandangan dengan agama lain?
Jangan malah kebalik, dengan agama lain begitu toleran, dengan sesama muslim saling serang, saling menjatuhkan, bahkan saling menuduh kafir sesama kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Maka mudah-mudahan di kesempatan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Zulhijjah, selepas kita melaksanakan serangkaian ibadah, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, Allah lembutkan hati kita, Allah baguskan akhlak kita, Allah tambah keimanan kita, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kaum muslimin yang ada di dunia ini sampai kita berjumpa nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Masyarul muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Mari kita tundukkan wajah kita di kesempatan khutbah yang kedua ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyatukan hati-hati kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa ahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين في غزة والرفح. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واشكلهم بإذنك يا حفيظ. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.